Hello Sobat Jengis, sekarang kita sudah bersama dengan Nissan Patrol facelift tahun 2022. Iya, kalau kalian mungkin agak jenuh dengan kejumawan dari si Toyota Land Cruiser yang sekarang agak overhype dan indenya mungkin agak nggak jelas, sekarang thanks to Glamour Auto Boutique, rival bubuyutan dari Land Cruiser sudah tiba di Indonesia. Iya, inilah Nissan Patrol. Dan secara bodi, secara kenyamanan dan kemewahan, ini bahkan beberapa mengungguli all new Land Cruiser. Penasaran? Yes, kalian nggak salah dengar. Beberapa media di luar mengulas mobil ini mengatakan bahwa ada beberapa faktor mobil ini yang bakal mengungguli Land Cruiser terbaru. Padahal ini umurnya sudah jauh lebih tua. So kayak apa sih SUV super besar yang punya aroma Infiniti QX80 ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start hearing. Eksterior terkesan besar, gagah, dan mewah, macam gedung-gedung mahal di daerah SCBD. Apalagi ini varian facelift, ia tampil lebih baller dibanding Land Cruiser. Nah, Auto Junkies, Nissan Patrol facelift tahun 2022. Ini tuh udah menjadi rival bubuyutannya dari Toyota Land Cruiser banget. Semenjak Patrol pertama kali diperkenalkan di generasi pertamanya di tahun 1951, mereka tuh udah adu jotos terus-menerus gitu. Ibaratnya kayak Toyota kan punya Supra dan Nissan punya Skyline. Sama di sini di SUV juga begitu gitu. Toyota punya LC dan si Nissan punya Patrol ini. Sebuah full size SUV yang besar gitu ya. Ini tuh gede banget. Bahkan tingginya lebih tinggi daripada Michael Jordan. Iya serius, ini tinggi gitu. Dan styling Patrol ini pun dibuat lebih update lagi. Walaupun ini itu Patrol generasi ke-6 yang udah keluar semenjak tahun 2010. Dia udah mengalami facelift 2 kali, dan facelift yang kedua itu terjadi di tahun 2020, dan itu major facelift, makanya dia berubahnya cukup signifikan gitu ya. Secara lawan, ini tuh sebenarnya lawannya LC200, bukan all new LC300 yang sekarang dijual. Tapi yang menarik adalah mobil ini di media-media luar itu masih terkadang sering diadu dengan si LC300 karena major facelift lumayan, dan dia masih di beberapa kriteria itu mengungguli Land Cruiser 300. Jadi masih kompeten banget sebenarnya gitu ya. So kayak apa sih rival bubuyutan dari Toyota Land Cruiser yang sekarang akhirnya udah tiba di Indonesia ini? Nah, sekarang kita bahas eksteriornya dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Tapi sebelum itu, tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Bro Gigi dari Glamour Auto Boutique yang udah ngizinin kita untuk ngulasin Nissan Patrol facelift ini di Laknat Soto Junkie. Kalau kalian tertarik, pengen tanya-tanya, pengen lihat langsung, atau bahkan pengen pesen gitu ya, bisa pesen ini gitu, langsung aja kontak teman-teman kita di Glamour Auto Boutique di Instagram sebelah sini, atau di CP-nya di bagian bawah sini. Dan gak hanya Patrol aja, mereka pun banyak banget koleksi SUV-nya gitu ya. Kalian pengen Defender, ada Bundera, ada G-Wagon berlimpah gitu ya. Jadi, kalian pengen mobil apa? Tinggal ngomong ke Glamour, mereka bisa bawain ke Indonesia. Sangat luar biasa. Lantai bawahnya pun isinya supercar. Nice banget gitu. Oke, lanjut ngebahas eksterior si Patrol ini. Dari belakang, ini tuh emang dimensinya tuh nggak bohong ya. Gede banget. Ini gue langsung kelihatan kecil banget gitu di samping mobil ini. Dia 1 inci lebih tinggi dibanding Land Cruiser, 1 inci lebih lebar dibanding Land Cruiser, dan 30 cm lebih panjang dibandingkan Land Cruiser. Jadi kebayang dong, ukurannya tuh segede apa mobil ini gitu kan. Pertama-tama dari atas, dia memang tidak ada antena sama sekali, karena antenanya ditanam di bagian kaca samping sebelah sininya.
Udah ada integrated spoiler dengan LED terbrake stop lamp di bagian sini, kaca pun udah ada defogger dan wiper sudah rapi. Nah, major facelift-nya terjadi di bagian belakang sini karena kalau yang tadinya kan lampunya tuh misah kanan dan kiri gitu ya, semenjak facelift dia diberi kayak chrome bar yang nyebrang kayak gini dengan emboss logo Patrol di bagian tengahnya dengan efek frosted chrome kayak gini yang bikin bagian bokongnya ini menurut gua pribadi lebih ganteng bahkan dibanding Land Cruiser 300 sekalipun, karena kan Land Cruiser dia lampunya masih misah gitu. Ini kesannya bodinya lebih lebar. Dan dia pun sudah pakai logo Nissan yang terbaru ya, jadi kayak yang lebih minimalis kayak gini gitu, yang dual tone. Termasuk bagian bumpernya juga dia tampil agak sedikit lebih sporty dengan kayak ada aksen winglet di bagian sampingnya dan ada aksen kayak model-model diffuser di bagian bawah sini yang sewarna body, jadi dia tidak dibikin seperti silver scuff plate gitu. Terkesan lumayan simple dan manis. Dan di bagian belakang sini untuk urusan safety udah ada 4 titik parking sensor yang flush, sewarna body dan rapi, termasuk udah ada kamera mundur juga yang disematkan di bagian sebelah sininya. Dan tentunya salah satu major update di belakang pastinya di bagian taillights-nya, karena lampu belakangnya ini sekarang dia udah inline dengan desain Nissan kekinian. Bentuknya, kalau Nissan itu kan trademarknya tuh boomerang shape gitu ya, jadi bentuknya tuh kayak C, kayak boomerang gitu. Dan ini tentunya sudah full LED. Lampu senjanya LED bar yang besar seperti ini, lampu rem, lampu sein sudah sequential juga, termasuk lampu mundur juga sudah full LED semua. Nah di atas, dia tetap dikasih roof rail yang gue gak nyampe karena dia tinggi banget gitu ya, tapi tentunya ini functional, nggak cuma for show doang. Dan di bagian belt line-nya sini udah ada chrome yang cukup unik karena dia pilar-pilarnya warnanya tuh piano black kayak gini, dan ini chrome-nya langsung membelok ke bagian depan sehingga memberikan aksen floating roof. Dan ini memang udah jadi trademark dari Patrol generasi ke-6 ya, jadi udah cukup unik. Termasuk door handle, dia modelnya full chrome seperti ini, grip type, dan udah ada akses keyless entry juga di bagian sebelah sininya yang sewarna chrome juga. Nah ke bawah, karena mobil ini lumayan tinggi, juga dikasih footstep di bagian bawah sini untuk bantu kalian naik. Karena kan dia again sangat tinggi, dan udah ada mud flap juga di keempat rodanya. Oke lah. Spion, ini segede muka gua, jadi emang gede banget gitu ya spionnya. Termasuk ini pun sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, dan ada lampu sein sudah LED di bagian sini. Termasuk di bawahnya ada kamera juga, karena kamera mobil ini sudah 360 ya. Seperti yang kalian tahu kan Nissan kan pioneer sebagai teknologi kamera 360 di Elgranya dulu. Tentunya di sini pun dia sudah ada. Dan spionnya pun sudah ada blind spot monitoring, tapi dia nggak di bagian batok sini, tapi dia di pilar dalam sebagian dalam sininya. Dan di bagian fendernya, ini juga salah satu trademark dari Patrol gitu, yang ada fender fin kayak gini. Termasuk ini pun fender finnya udah diupdate, sekarang dia lebih dinamis lagi dengan logo Patrol di bagian sininya. Dan yang bikin keren ada logo V8. Iya, karena mobil ini mesinnya 5600 cc V8. Sangat powerful. Oke, lanjut bahas kaki-kaki dari si Nissan Patrol facelift. Nah di sini secara pelek, oke lah, dia udah cukup kekinian, desainnya multi-spoke kayak gini, two-tone polish dengan ukuran 18 inci. Sebenarnya menurut gue pribadi, 18 inci itu agak kecil gitu ya di bodinya yang sebongsor gede kayak rumah-rumah di pik ini. Tapi memang di luar sana tuh ada Patrol dengan ukuran velg ring 20. Nah, untungnya dengan velg yang ring 18 seperti ini, bannya bisa dibikin sangat tebal sekali. Iya, dia pakai ban Bridgestone Dweller AT dengan ukuran 285/70 R18. Jadi kalau buat off-road gitu-gitu harusnya begini lebih mendukung ya, kan kata JJ juga seperti itu waktu kemarin pas dia review si Patrol ini. Dan pengereman depan cakram, belakang juga tentu cakram karena kan udah canggih, udah ada Nissan Intelligent Mobility juga, jadi udah ada ADAS dan gitu-gitu. Termasuk ini pun dari segi kaki-kaki keren banget. Kenapa? Karena dia depan dan belakang sudah fully independent, makanya pastinya sangat nyaman dan bisa lebih nyaman dibandingkan Toyota Land Cruiser. Termasuk dia punya teknologi yang disebut Hydraulic Body Motion Control yang konon membuat kemampuan off-roadnya itu bisa jadi lebih nyaman lagi. Travel suspensinya pun dibuat lebih kritis gitu ya. Jadi pada saat kalian off-roading pakai mobil ini, itu pun jadi sangat nyaman banget. Termasuk pada saat cornering gitu-gitu, dia pun main sehingga corneringnya pun bisa lebih presisi untuk bodinya yang besar dan mungkin calon limbung ini. Cukup luar biasa teknologinya di sebuah full size SUV. Dan akhirnya sampailah ke bagian favorit gua dari si Nissan Terra facelift. Nissan Terra facelift. Nissan Terra facelift. Omae wa mou shindeiru. Nani? Tahun 2022 ini, yaitu bagian fascia depannya. Menurut gua, ini tuh ganteng banget gitu ya. Seperti yang gua bilang,
kan si Patrol ini udah facelift 2 kali gitu ya. Ini facelift yang terakhir, jadi facelift yang kedua. Yang pertama kali keluar tahun 2010 yang kodenya Y62 itu kan seperti ini. Kemudian ada facelift pertama yang seperti ini. Nah, dua model tersebut ke yang ini itu kelihatan kayak model change karena memang perubahannya itu sangat signifikan, terutama di bagian fascia depannya ini. Dan mungkin kalian ingat review Nissan Terra yang kemarin di Gias yang udah kita shoot di bagian bawah sini. Kita kan sempat bilang gitu ya, kalau Terra facelift itu mukanya tuh ke patrol-patrolan. Dan setelah ngeliat ini mungkin kalian bisa kelihatan ya relasinya, karena Nissan Terra terbaru itu mukanya terinspirasi dari mobil ini. Tapi jangan khawatir, kalau dibandingkan dengan Terra, ini jauh lebih gagah dan jauh lebih mewah banget. Pertama-tama, dia long bonnet, jadi kap mesinnya itu gede banget, karena kan mesinnya sendiri V8 5600 cc yang pastinya lebih unggul dari LC juga. Dan ke depan sini, dia sekarang lebih kayak gemuk gitu ya. Kalau sebelumnya kan kayak agak melted cheese gitu, kayak bawahnya tuh kayak blobby gitu. Ini sekarang jadi jauh lebih menyiku-nyiku dan tajam. Grillnya membesar, tetap menggunakan V-motion khas dengan desain Nissan. Sekarang ada efek frosted chrome kayak gini, mewah banget, dan tentunya sudah pakai logo Nissan yang terbaru. Dan di bawah logonya tentunya ada kamera depan, karena mobil ini kayak yang gue bilang sudah kamera 360. Honeycomb-nya pun warna black glossy kayak gini, udah mewah banget. Bumpernya ini pun juga kayak ada framingnya di sini ya, jadi kayak punya lesung pipi gitu, yang membuat mukanya tuh kayak ada frame-nya dan terlihat sangat-sangat sangar banget. Ini mungkin ada warna hitam, jadi aksen-aksen hitam kayak vent di sini itu nggak terlalu kelihatan. Kalau mobilnya warna terang, ini mungkin akan lebih kelihatan, tapi dia pun ada lagi-lagi aksen chrome di bagian bawah sini menjadi fog lamp housing, dan ini pun lagi-lagi frosted chrome. Safety di depan, selain kamera depan, udah ada 4 titik corner sensor juga yang pastinya bikin lebih aman pada saat manuver. Dan perlampuan di bawah sini, fog lamp dia sudah proyektor LED, jadi udah nyala putih, dan di bagian atas sini pun dia sudah full LED juga. Pertama-tama DRL, sama seperti di belakang, jadi sekarang dia sudah kayak Nissan kekinian yang bentuknya tuh boomerang shape kayak gini gitu ya, jadi udah letter C gini, dan kalau malam tuh sangat striking banget, karena lampunya lumayan besar gitu. Dan di dalam sini, untuk low beam, high beam, lampu senja, ini pun tentunya sudah full LED semua. Dan meninjau bagian atas, itu pun ada sensor dan kamera-kameraan yang bekerja sama dengan sistem radar yang ada di bagian bawah sininya. Karena pastinya mobil ini kan udah punya Nissan Intelligent Mobility, jadi udah ada kayak auto emergency braking, udah ada forward collision mitigation, udah ada adaptive cruise, dia pun sudah ada. Jadi secara desain gak hanya ganteng tapi juga canggih dengan performa yang mumpuni dan interior yang konon lebih mewah dibandingkan Land Cruiser juga. Abis ini kita check out interior. Interior fix terasa lebih elegan, klasik, dan nyaman dibandingkan Land Cruiser dengan banyaknya aksen kayu dan jok super tebal ala sofa yang beraura kemewahan infinity. Oke, lanjut bahas interior dari si Nissan Patrol facelift. Pintunya ini besar dan berat gitu ya. Pastinya sudah terasa seperti pintu rumah-rumah di Dubai. Makanya ya mobil ini memang sangat appropriate banget. Dan karena dia tinggi, di bawah sini pun ada footstep yang bisa kalian injak yang membantu kalian naik, sekaligus di bagian pilar depannya pun ada grab handle untuk bantu tarik badan kalian juga. Nah, wih, joknya empuk. Nah, video guys, interior dari si Nissan Patrol facelift tahun 2022. Sebelum kita kupas fitur, desain, dan apa aja yang ditawarkan mobil ini agar dia bisa mengungguli si Land Cruiser, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah atau sini untuk subscribe ke channel Suatu Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di @laknats_aj untuk info terbaru otomotif Indonesia. Seperti itu. Nah, pas kalian masuk, kalian pun disambut dengan sebuah karpet yang plush dengan emboss Patrol di bagian bawah sini, supaya kalian tetap ingat bahwa kalian di SUV termewahnya Nissan. Dan kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Kuncinya kayak gini. Jadi kuncinya itu sharing dengan kebanyakan Nissan di dunia. Iya, jadi kayak sampai dari Juke 2 dulu, sampai March yang udah engine start stop, sampai GTR, sampai Fairlady Z, sampai Patrol, kuncinya sama seperti ini. Model Tamagotchi, tapi at least logo di atas sudah pakai logo Nissan baru ya, jadi udah diupdate. Dari sini pun ada 4 buah tombol, lock, unlock, untuk buka bagasi, serta panic button. Seperti itu aja. Dan tentunya, mobil ini sudah engine start stop button di bagian sini, yang lagi-lagi juga engine start stopnya tuh
common parts dengan beberapa Nissan yang berpendar oranye gitu ya. Tapi kayak apa sih suara mesin V8 5600 cc-nya? Yuk, foot on the brake. Kita coba start up dulu. Nah, Auto Junkies, untuk urusan tak berpacu, inilah keunggulan mutlak si Patrol dibandingkan Land Cruiser karena mesinnya V8 5600cc VK56VD DOHC V8, tenaganya 400 horsepower dengan torsi 560 Nm yang dimate ke transmisi 7-speed automatic berpenggerak 4-wheel drive. 0-100 tuntas dalam 7,4 detik, udah impresif untuk bodinya yang segede kapal pesiar. Namun konsumsi BBM-nya memang cukup fantastis, ada di 1:4 dalam kota. Tapi harusnya nggak ngaruh lah ya ke konsumen mobil ini. Wih, halus dan gahar banget ya. Memang harus diakui kalau bicara soal performa, Land Cruiser masih belum bisa quite menandingi performa dari Patrol ini. Apalagi di luar sana ada yang versi high performance-nya. Ntar kita bahas di bagian interesting-nya. Oke, lanjut ke build quality and materials. Tentunya sebagai sebuah SUV termewahnya Nissan dengan kasta teratas, ini sudah full soft touch dari atas sampai ke bagian door trim sebelah sini. Full empuk-empuk dengan jahitan-jahitan asli pula gitu ya. Termasuk yang gue suka, dia tuh permainan wood panelnya lagi-lagi terasa lebih substansial dibandingkan Land Cruiser. Kalau Land Cruiser kesannya tuh kan kayak desain yang Toyota banget gitu, yang simple dan rugged gitu ya, yang pokoknya industrial. Kalau ini tuh lebih terasa seperti lounge dan ada aura Infiniti QX80-nya di sini. Dari lengkungan-lengkungan dashboardnya itu mirip seperti Infiniti QX gitu ya. Dengan permainan aksen-aksen chrome yang cukup manis, dan sini glove box tentu sudah soft opening, ada lampunya dan chrome terlihat besar di sini pas kalian buka glove boxnya. Nah, ke bagian tengah, memang infotainmentnya ini terlihat biasa aja karena dia masih ukurannya 8 inci yang agak kecil untuk modern standard. Tapi ingat, mobil ini kan udah keluar dari tahun 2010, jadi ya udahlah, masih kita maafkan. Menu utamanya seperti ini, dia navigation, dan kita tentunya di tengah laut karena kan mobil ini navigasinya tuh Australia. Kalau kita klik navy, address, country-nya Australia. Iya, jadi ya well, gua nggak akan bahas lebih lanjut mengenai navigation-nya. Balik aja. Dan di sini menu-menu shortcut-nya ada banyak. Kita mulai dari paling kiri atas, itu ada kamera, dan tentunya kamera pun sudah 360 karena kayak yang gue bilang, Nissan kan yang pertama kali mengimplementasikan kamera 360 di Nissan Elgrand dulu. Ini ada top down view, ada rear view, ini pun ada guidance line yang dynamic, dan kalian bisa change view-nya di sini. Mau kalian lihat curve view bisa, mau kalian wide angle belakang pun bisa. Jadi mau kalian lihat depan, ya di depan deng, Prado di situ ya, bisa kalian lihat dengan lumayan oke. Ke bawah kita klik audio. Nah di sini source-nya tuh kalian bisa pilih ada AM, ada FM, ada disc. Iya, karena mobil ini kalau kita lihat ke bagian bawah sini, ini masih ada slot CD. Iya, kelihatan banget ya eranya ya. Tahun 2010-an kan masih ada yang pakai CD-CD-an, sekarang mungkin udah agak jarang. Tapi kalau kalian agak nostalgic, masih bisa masukin CD ke dalam sini dengan kontrol-kontrol yang kelihatan nih di sini nih. Radio, media, disc, dan ada sampai 6 juga, termasuk SIG track, mix, RPT. Oh my god, udah lama banget gue ngeliat tombol RPT di mobil gitu ya. Dan ejectnya di bagian bawah sini. Oke, ke atas lagi. Bluetooth audio tentu udah bisa, ada USB juga, ada iPod, dan ada rear display karena di bagian belakang di jok headrestnya juga ada display juga. Nah, ke tengah lagi, kita masuk ke bagian apps. Nah, apps ini cukup menarik karena ada berapa, ada app garage, quick guide, clock, ada kompas. Nah, kompas ini cukup menarik. Nah, kita kontrolnya via sini aja lebih gampang. Ada kompas yang seperti ini, bisa kalian pilih kompas yang berbeda. Dan kalau ke bawah tuh ada kompas garage, kalian bisa pilih yang simple mode. Kelihatan kayak gini, ada berapa latitude, longitude, dan gitu-gitunya. Dan balik ke apps lagi, kita ke driving performance. Kita bisa cek di sini ada kayak fuel consumption-nya berapa, ada performance meter gitu, ada G-force meter yang menurut gua agak unnecessary di mobil ini. Ada fuel flow, ada fuel consumption, ada steering angle sensor, ada kompas lagi, ada balik lagi gini, ada sisa range, fuel consumption, gini-gini ya. Yang menurut gue ini sebenarnya agak
don't matter gitu. Kenapa? Karena orang yang beli mobil ini tidak akan peduli dengan bensin, karena mesin 5600 V8-nya konsumsinya 1:4 dalam kota. Iya, 1:4 ya, 4. Nah, balik lagi ke apps. Udah semua, kita lanjut ke bagian info. Di info sini ada fuel economy, tire pressure karena mobilnya udah ada TPMS juga, ada maintenance, eco drive, traffic info, off-road, dan map information. Di fuel economy-nya, again, doesn't matter karena 1:4. TPMS kelihatan di tiap ban berapa tekanannya gitu ya, bahkan unitnya bisa kalian pilih, kalian pengen KPA, PSI, bar gitu-gitu bisa. Maintenance nggak perlu kita ulas, kita ke eco drive yang juga nggak perlu kita ulas karena dia boros tapi dia keren. Traffic info, off-road. Nah, off-road ini menarik banget karena dia langsung ngedisplay kayak gini, ada kompas di tengah, ada kayak tekanan bannya berapa gitu-gitu, ada kayak kelihatan travel suspensionnya gini-gini, jadi kelihatan keren banget lah. Dan ada map info, status ini untuk kayak AC-nya gimana dan untuk media yang sedang main apa, dan climate. Iya, karena mobil ini tuh climate-nya langsung menyatu ke bagian sini juga, walaupun tetap ada kontrol di bagian bawahnya. Kita nyalain dulu climate-nya. Ini kayak ada dual zone climate control yang kalian bisa kontrol semua secara fisik lewat sini, mulai dari fan speed, dari bagian arah semburnya segala macam gitu ya, dan arah semburnya pun udah lengkap. Sebelum kita lanjut, kita tinjau sedikit bagian settingnya. Kita klik di sini. Settingnya pun sangat substansial, mulai dari Bluetooth, phone, vehicle setting. Ya, jadi kayak mobil Eropa, setting mobilnya bisa langsung dari head unitnya juga. Ada navigation, ada audio. Dan ngomongin soal audio, kalau kalian lihat di bagian atas ini, maka kelihatan ya, seperti biasa Nissan untuk premium soundnya dia pakai Bose audio. Dan Bose audio di mobil ini ada 13 speaker, jadi pastinya suaranya udah juara banget. Kalau kita lihat driver assistance-nya, nah ini kelihatan Nissan Intelligent Mobility-nya ya, jadi kayak lane assist, blind spot assist, emergency assist. Di sini kalian bisa atur semua lane departure warning-nya, lane departure prevention supaya kalian nggak ngeloyor keluar jalur, blind spot assist-nya. Dan by the way, blind spot-nya itu warning-nya ada di bagian sini, pilar sini. Jadi dia nyala ya kalau kalian ada objek di bagian blind spot-nya. Dan ada emergency assist kayak forward, emergency braking, termasuk udah ada radar cruise control. Di bagian bawah tombol-tombol yang substansial di atas ini, kalian akan menemukan beberapa input gitu ya. Pertama ada untuk USB, ada 12 volt socket di bagian sini yang kalian bisa pakai buat nge-charge, dan ada heated and cooled seats untuk jok depan. Iya, kalau kalian putar ini ke kiri, kalian bisa nyalain cooler seat-nya, dan ini enak banget. Kedengeran tuh ya. Ke belakang lagi, lanjut ke bagian transmisi, dan untungnya transmisi mobil ini tidak seperti kebanyakan Nissan yang pakai Xtronic CVT. Dia pakai torque converter 7 speed, dan dia ada manual shift mode-nya sebelah sini. Jadi kalau kalian pengen manual shift mode, bisa shift sendiri di bagian sebelah sini ya. Walaupun dia tidak ada paddle shifter ya. Ya well, paddle shifter juga nggak cocok di bodi segede ini sih, jadi udah. Nah, ke belakang lagi, ini nih yang sangat menarik nih. Ini tuh ada controls untuk off-road. Iya, jadi di sini tuh pertama-tama ada untuk transfer case ya. Dan transfer case itu unik. Jadi biasanya kan mobil kan 4H, 4L gitu kan. Di sini dia ada mode auto. Dia bisa ngebaca terrain sendiri dan bisa menyesuaikan kalau sebenarnya mobil ini merasa kayak, oh sekarang butuhnya 4H, oh sekarang butuhnya 4L, tinggal taruh di auto aja. Tapi kalau pengen manual bisa di shift sendiri ke 4H di sini. Kalau pengen ke 4L tinggal ditekan ke bawah dan digeser lagi ke bagian kanannya. Oke ya. Nah, sini pun ada kayak terrain select-nya gitu. Kalian bisa pilih yang mana yang sedang kalian lewati untuk daya cengkram yang lebih baik. Ada sand, ada on-road, ada rock, dan ada snow. Termasuk di kirinya ada untuk hill descent control pada saat kalian turun-turun bukit supaya mobilnya nggak ngeloyor. Di kanan ada rear diff lock, iya, kalau sudah kalian lagi dalam keadaan yang lebih menantang gitu ya, tinggal kalian kunci aja differ belakangnya. Termasuk di bagian bawah sini ada untuk matiin traction control. Nah, ini pun semuanya aksen kayu itu gede dan aksen kayu itu terasa sangat mewah gitu ya. Dan ini pun bisa kalian buka-buka. Pertama-tama di bagian kiri ini ada 2 buah cup holder, ada cup holder kecil mungkin untuk Yakult di sini, dan ada 2 buah coin slot serta 12 volt socket lagi buat kalian nge-charge. Nah, kita tutup lagi. Belakang sini pun ada lagi. Kalau kita buka, ini buat nyimpen kunci pas banget sih, atau kembalian koin gitu bisa disimpan di bagian sininya. Belakangnya ada armrest besar yang tentunya sudah kulit, dan ini sangat empuk, enak banget pas posisi mengemudi kayak gini, terasa sangat-sangat relaxing. Ini pun bisa dibuka. Kalau kalian ngejek lagi di bawah sini, yang nge-reveal
cooler box. Iya, jadi di sini adalah cooler box ya. Ini mirip seperti Land Cruiser sih, punya cooler box di sini yang kalian bisa nyalain matiin fungsi coolernya di sini dan langsung kedengeran kalau kalian nyalain. Jadi ini beneran bisa ngedinginin ya, nggak cuma ngejaga dingin tapi bisa ngedinginin. Oke. Joknya tentunya desainnya sudah seperti Nissan kekinian yang menurut gue justru arahnya lebih ke arah sporty for some reason gitu ya. Ini tuh joknya agak ngebucket dan dia tentunya zero gravity seat. Jadi makanya udah nyaman banget. Di bawah kulit, napa di luar, perforated di tengah, dan kayak yang gue bilang juga ada heated and cooled-nya dengan jahitan-jahitan yang nuansanya tuh coklat. Jadi elegan banget dan pipingnya juga warna coklat pula. Pengaturan udah elektrik untuk kedua sisi depan dan di bagian driver dia udah lengkap banget, udah bisa sliding, reclining, udah ada seat height adjuster 4 arah, jadi udah bener-bener enak banget, termasuk ada electric lumbar support untuk bagian belakangnya. Setirnya, nah ini yang kayak gue bilang juga, jadi setirnya tuh sporty sendiri gitu ya, maksudnya interiornya udah elegan gitu kan. Memang kayak yang gue bilang di luar tuh ada versi patrol yang lebih atas ini yang setirnya tuh kayu, itu ada gitu ya. Tapi untuk yang masuk sini, yang dari Australia, itu dia full kulit dan desain itu sporty kayak gini. Logo Nissannya udah baru dan suara klaksonnya seperti ini. Udah nggak perlu diganti lagi, udah bagus. Pengaturan setir, dia sudah elektrik di bagian samping sebelah sini. Udah bisa tilt. Dan udah bisa teleskopik juga. Jadi udah lengkap lah. Termasuk dia pun ada easy entry dan exit. Jadi kalau kalian pas matiin mobil, dia bakal nge-retract jok dan setirnya sehingga kalian keluar masuknya pun lebih mudah. Setirnya di bagian kiri, udah ada controls untuk audio steering switch. Mulai dari source, ada enter, ada sick track, kemudian ada back, ada volume, dan ada voice command dan bluetooth teleponi. Di bagian kanan, ada controls untuk cruise control dan untuk matiin Nissan Intelligent Mobility-nya, termasuk untuk ngatur jarak untuk adaptifnya, karena cruise control sudah adaptif. Nah, nice lah. Ke belakang, lampu sudah auto, wiper pun sudah auto. Yang disayangkan, tuas lampu dan wipernya ini common parts dengan Nissan Livina, Nissan Juke, bahkan Datsun Cross adek gua. Sama gitu ya. Jadi kayak Nissan tuh demen banget pakai stok yang model ini karena dipakai di banyak banget mobilnya. Desain speedometer menurut gue cukup mature dan berkelas gitu ya. Dia ada 2 buah ring analog di kanan dan kirinya dan ini pun desainnya agak 3D dengan backlight warna putih. Dan untuk bagian tengahnya memang MID-nya masih kayak pixelated kayak gini ya, karena informasi yang utama kan udah dijelasin di bagian head unitnya gitu kan. Jadi yang di bagian sini itu hanya informasi ringkas aja. Kontrolnya ada di bagian tudung-tudung atas sebelah sini nih. Di sini gitu ya. Kalian pencet-pencet aja. Dan di sini pertama-tama tuh ada kayak average kilometer per liter. Ini tuh yang on road adalah mode berkendaranya, yang auto ini yang tadi, yang untuk transfer case-nya lagi di mode auto. Di bawah juga ada gear indicator dan ada odometer dan trip A. Kita cycle di sini. Bisa dilihat ada kilometer per liter, ada kilometer per hour, kemudian ada time elapsed, ada kilometer yang dijalanin, ada sisa range. Dan yang unik ini range-nya masih 110 kilo padahal, tapi dia udah low. Jadi udah kedip-kedip gitu ya. Jadi kebayang lah ya seberapa gede tangki mobil ini. Outside temperature, setting, warning, dan balik lagi ke bagian yang kilometer per liter. Sesimpel itu aja. Ke bagian kanan sisi pengemudi, ini ada tombol untuk power back door, ada untuk matiin audible warning dari Nissan Intelligent Mobility-nya, dan ada untuk buka power back door belakangnya. Nah, kemudian door trim, ini juga desainnya kita suka karena dia wrap around langsung menyatu kayunya dari bagian dashboardnya kalau ditutup. Makanya di door trim itu ada sisa kayu sedikit di bagian atas sebelah situ ya. Dan itu pun dia soft touch. Dari atas sampai bawah dia full nyoy-nyoy dan dia sudah ada stitching yang asli semua. Termasuk ada aksen kerut-kerutan yang khas banget dengan mobil nyamannya Nissan. Kaca sudah all auto power window dan di bawah dia pun ada bottle holder dan ada door pocket juga di bagian belakangnya. Jadi udah nice banget pula. Bagian atas, ini kaca tengah. Seperti Terra yang kemarin kita review, ini pun dia sudah menyatu dengan kamera belakang. Jadi kalau kita flip di sini, ini bukan day night view, tapi ini mirror mode atau kamera mode. Kita flip, dia langsung nyala. Kamera ya. Jadi pandangan ke belakang tuh jadi lebih lega lagi gitu. Kalian nggak perlu kehalang kepala-kepala yang mungkin ada orang duduk di belakang. Jadi udah canggih lah, bisa dikontrol juga, menunya ada di bagian sini-sini kayak buat dimmernya, up, down, left, right, rotation, itu bisa. Kalau pengen balik kaca tinggal di flip. Simple, nice. Nah, ke atas overhead console ada tempat buat nyimpen kacamata di bagian sini yang dalamnya tuh wool kayak gitu. Termasuk ada 2 buah
lampu baca yang memang sayangnya lampu di interior mobil ini itu masih kuning-kuning semua gitu ya, waktunya diupdate. Termasuk ada controls untuk sunroof. Karena mobil ini memang at least sudah punya sunroof. Seperti ini gitu ya, bisa kalian buka, jadi kalian tetap bisa mau pakai mobil ini buat kampanye, dadah-dadah, itu pun bisa. Sun visor, dia juga gede. Gede banget. Kayak luar biasa ya. Dan di sini pun dia udah ada kacanya dua-duanya, termasuk udah ada lampunya. Walaupun lagi-lagi lampunya masih lampu pijar biasa. Oke, lanjut ke baris kedua dari Nissan Patrol facelift. Pertama-tama sama kayak di depan, pintunya pun besar dan berat. Iya, ini besar banget gitu ya, kayak layar kapal yah orang kaya gitu, saking tingginya gitu ya. Termasuk ini pun pintunya terbuka hampir 90 derajat, jadi akses ke belakang pun cukup mudah. Dan karena dia tinggi, di bawah sini pun kebagian footstep yang memanjang dari depan buat kalian injek, dan ada juga grab handle di bagian pilar untuk bantu tarik badan kalian naik. Oke. Nah, Binojigis interior baris kedua dari Nissan Patrol facelift tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, kalau soal legroom, ukuran nggak bohong ya. Jadi ini lebih dari 10 jari loh. Jadi memang sangat lega sekali. Termasuk kalian pun bisa agak selonjoran walaupun tidak bisa masukin kaki ke kolong jok depan. Karena dia joknya tebal banget. Termasuk headroom juga. Walaupun dia ada sunroof yang modelnya moonroof, tapi dia lagi-lagi sangat jumawa karena atapnya pun tinggi. Again, 1 inci lebih tinggi dibanding Land Cruiser. Jadi masih lebih dari 5 jari. Jadi untuk rata-rata orang Indonesia muat di sini tanpa masalah sama sekali. Dan di sini pun kalau kalian ke bagian duduk di jok tengah, kalian udah dapat 3 buah headrest yang bisa di-adjust juga. Dan walaupun ini dia 4-wheel drive, tapi di bagian tengah sini dia tidak ada hump yang mengganggu. Jadi kalian tetap bisa taruh kaki enak banget di bagian tengah sini, rata dan napak gitu ya. Enak malahan. Pandangan ke depannya tuh jadi kayak ngelihat stage concert yang mewah dan klasik gitu. Sangat-sangat enak banget. Nah, tapi kalau kalian hanya berdua, tentu kalian bisa turunin armrest di sini. Yang juga kulit, armrestnya pun lebar gitu ya. Ini buat 2 tangan pun lebih dari cukup banget muat. Termasuk ada cup holder di bagian sini yang memang agak kecil. Ini antara cup holdernya kecil atau armrestnya memang kegedean. Tapi ini cukuplah buat 2 buah minuman. Nah, joknya di baris kedua pun sama kayak di depan. Jadi dia unsurnya tuh malah kayak jok Nissan kekinian yang desainnya tuh agak sporty gitu ya. Dia agak nyembul-nyembul gini. Dan zero gravity seat juga tentunya karena dia sangat nyaman banget gitu ya. Kombinasi antara nappa leather dengan perforated di bagian tengahnya. Walaupun nggak kayak di depan yang udah ventilated dan heated, di tengah sini memang masih biasa aja. Tapi at least ya udah ada ISOFIX tethering point di bagian sini buat kalian colok child seat udah bisa. Dan dia joknya juga memang di sini tidak bisa diatur maju mundurnya. Jadi dia masih fix kayak gini aja ya. Tapi at least backrestnya dia bisa dimaju mundurin. Jadi kita reclining misalnya gitu ya. Nah, angle recline itu paling recline segini. Nah, kalau udah paling recline, ini enak sih. Fix. Duduknya tuh rasanya lebih nyaman dibandingkan duduk di Land Cruiser 300 sekalipun. Dengan ruangan yang besar, jok yang empuk, dan pastinya bantingan yang jumawa dengan hydraulic body motion control. Nah, fitur pertama-tama tentunya seperti yang kalian lihat di belakang headrest depan ini udah dapat rear seat entertainment. Iya, di sini kanan dan kiri masing-masing dapat 1. Kalian bisa play DVD dari depan, USB dari belakang, dan HDMI dari belakang. Ini dari mana? Nah, dari bagian tengah sini. Kalau ke bagian tengah, di bagian bawahnya ini ada 12 volt socket dan ada input untuk USB dan HDMI-nya di bagian sini gitu ya. Jadi kalian bisa langsung colok dan bisa langsung tonton di bagian headrest-nya. Ke atasnya lagi, ini juga ada beberapa tombol-tombol. Pertama-tama untuk AC, jadi belakang sini pun udah ada AC gitu ya. Yang displaynya tuh Nissan banget karena warnanya tuh orange kayak gini. Ini sangat Nissan sekali. Dan di sini pun tentunya dia udah ada auto climate dan ada temperature sendiri. Jadi di sini sebenarnya udah triple zone, 2 zone di depan dan 1 zone di belakang. Termasuk kalau kalian misalnya pakai headset, ini headset bisa langsung dicolokin ke sini ke 3.5 mm jack dan audionya bisa diatur sendiri kanan dan kirinya via switch di bagian sininya gitu ya. Jadi
Misalnya yang kanan dengar koplo, yang kiri pengen tidur dengar ASMR tuh bisa. Dan juga ada 2 buah USB port untuk charging, satu di kanan dan satu di kiri. Udah oke banget. Dan ini ada tombol yang interesting, ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Nah, ke atas kalian dapat lubang ventilasi AC dan lampu untuk kanan dan kirinya, ada grab handle dan ada hook untuk gantungin baju. Penyimpanan lanjut di bagian sini ada seat back pocket 2 buah di masing-masing jok depan dan ada di bagian door trimnya. Door trimnya juga sama kayak depan, dari atas sampai bawah soft touch juga, udah dengan jahitan asli dan kulit yang mengkerut-kerut khas dengan kemewahan sebuah Nissan. Dan bahkan di belakang itu speakernya juga banyak, sampai ke bagian atas juga udah dapat speaker karena lagi-lagi Bose audio dari mobil ini udah 13 speaker. Ke bawah ada tempat bottle holder dan sedikit door pocket di bagian belakangnya untuk kalian nyimpen beberapa hal lagi. Akses ke baris ketiga pun dibuat cukup mudah karena untuk jok baris ke tengahnya udah ada sistem one touch tumble. Tinggal kalian flip aja di bagian sini. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris ketiga dari si Nissan Patrol facelift tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi yang default tadi, jadi agak recline sedikit tapi nggak full. Di sini gue tersisa ruangan 1 jari. Iya, memang untuk baris ketiga mobil ini, ya well, masih cukup buat orang dewasa, tapi lebih cocok untuk dipakai anak-anak. Karena joknya, dia juga nggak terlalu tinggi dari base-nya gitu ya. Jadi duduknya tuh kayak emang agak sedikit dingklik gitu ya dibanding jok-jok yang di bagian depannya. Tapi at least tetap diberi jok full kulit dengan aksen perforated di bagian tengah yang terasa empuk dan terasa mewah juga. Dapat double headrest yang bisa kalian naikin, yang tinggi banget. Ini headrestnya tinggi. Nah, kalau gini, udah bisa menopang kepala kalian dengan sangat baik pula. Dan tentunya jok baris ketiga ini pun masih bisa di recline juga. Kalau misalnya kalian pengen recline, ada strap di bagian pundaknya sini, tinggal kalian tarik. Nah, ini udah posisi paling recline. Kalau gini lebih proper ya, karena kan gue bisa duduk lebih mundur sehingga ini legroomnya tuh nambah 1 jari jadi 2 jari. Oke sih, maksudnya oke aja gitu, nggak yang lega. Maksudnya nggak berasa kayak kalau mobil ini tuh luar kan gede banget gitu ya, depannya juga lega, tapi belakangnya ya sebenarnya ruangannya biasa aja. Bahkan dibanding Stargazer aja, baris ketiga Stargazer masih terasa lebih lega. Apalagi jok baris kedua ini, dia kan nggak bisa di slide, jadi dia udah fix kayak gini aja, yang bisa dimainin cuman bagian backrestnya doang gitu ya. Jadi ya tidak fleksibel. Walaupun begitu, di bagian belakang sini masih dapat beberapa amenities kayak armrest di bagian luarnya yang memang plastik, tapi udah ada cup holder 2 buah di bagian kanan dan kirinya, dan dapat ventilasi juga di bagian atas sehingga climate controlnya all the way sampai ke baris belakang, dan ada grab handle di belakang sini juga. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Nissan Patrol facelift. Nah, untuk aksesnya itu ada 3 cara. Bisa pakai kunci ditahan, ini langsung kebuka, bisa tombol via driver sebelah kanan juga bisa, atau kalian bisa langsung tekan tombol elektrik yang ada di bagian sebelah sininya. Tentunya pun dia sudah power tailgate, ya iyalah SUV termewah Nissan pastikan sudah seperti ini gitu ya, karena kan bagasinya juga gede, kalau kalian harus buka tutup sendiri pasti akan pegal. Nah, di sini ini jok baris ketiga dalam posisi gua duduk tadi paling recline ke belakang gitu ya. Di sini bagasinya untungnya masih terasa lumayan lega juga gitu ya. Jadi 30 cm lebih panjang dibanding Land Cruiser, itu juga berdampak ke ruang bagasinya. Di sini masih ada 2,5 jengkal ya, jadi masih bisa taruh koper cabin 2 gitu ya, masih muat. Koper large 1 kalau kalian tegakin dikit ini gitu ya, segini. Itu masih muat. Kalian taruh berdiri 1 di sini, itu masih muat. Termasuk di bagian sini pun tentunya false floor masih bisa dibuka. Kalau kita buka, di bawahnya ada ruang penyimpanan lagi yang tertutup seperti ini. Kalian bisa taruh sepatu, taruh netbook, di sini pun muat gitu ya, dan ini pun empuk. Jadi nggak ngebaretin barang-barang kalian. Di bawahnya lagi, kita bisa buka lagi yang isinya toolkit dan dongkrak rapi di bagian bawah sini. Untuk ban serep kan di mounting di kolong, jadi tidak diakses dari bagian dalam kabin sini. Sini bisa buat akses ban serepnya gitu ya. Nah, lanjut. Ini pun ada beberapa fitur juga di bagian bagasinya, contohnya seperti tethering point yang ada di bagian sudut-sudut bawahnya, dan ada tethering point lagi di bagian kanan kirinya, termasuk ada 12 volt socket buat kalian nyolok contohnya vacuum cleaner gitu ya, buat kalian bersihin bagasinya, ini pun bisa. Namun, kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, tentunya jok baris ketiga ini bisa direbahkan ke bagian depannya, dan ini rebahnya tuh kayak 60-40 loh ya. Jadi kalian bisa contohnya mau taruh orang 1 di bagian sebelah sini gitu, kalian bisa rebahin ini aja.
Kayak gitu. Ini orang masih muat dengan sangat lega di bagian kiri karena dia kedapatan ruangan lebih di bagian sininya. Tapi kalau kalian pengen utilize maksimal space di bagian sini, tentunya harus turunin kedua jok belakangnya. Dan ini pun langsung rata lantai, iya, sampai ke bagian baris kedua. Walaupun dia agak naik sedikit gitu ya, agak sedikit incline, tapi dia full rata lantai. Jadi kalian bisa dorong item all the way sampai ke depan sini. Bahkan sampai ke jok baris kedua itu bisa dilipat dan itu pun juga rata lantai. Gua demoin sebelah aja. Memang harus dari depannya, jadi tidak ada tombol dari belakang. Itu agak menyusahkan, tapi oke lah. Seperti ini. Nah, kalau udah, itu dia langsung rata lantai all the way sampai ke baris kedua. Jadi kalian bisa slide longer item, kalian bahkan pengen masukin kayak power wheels gitu-gitu yang gede-gede gitu ya. Bisa masuk ke sini karena ruangannya pun besar. Dengan opening yang sangat praktikal, dan enaknya juga, pas kalian pengen keluarin barang, dia tidak ada load lip sama sekali, karena dia full completely flat. Bahkan di bagian sininya, ada aluminium scuff plate yang akan melindungi pada saat kalian keluarin dan masukin barang. Udah oke banget. Walaupun ya keren, gagah, dan mewah, namun karena versi Dubai lebih lengkap, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Nissan Patrol Facelift Aussie. Ini kan Nissan Patrol Facelift versi Australia, iya. Yang disayangkan adalah, kan mobil ini juga dijual di United Arab Emirates alias Timur Tengah. Dan untuk pasar Timur Tengah, dashboard varian tertinggi dari si Patrol Facelift itu berbeda dengan yang ini. Ini kan klasik dan kelihatan agak tuwir gitu ya. Tapi kalau yang dashboard yang versi Dubai itu lebih modern dengan touchscreen yang floating gitu ya, dan sini pun climate controlnya sudah digital dengan display terpisah gitu. Jadi sayang banget untuk pasar Australia yang masuk ke sini, yang dibawa ke sini oleh Glamour, itu nggak dapat dashboard yang lebih modern seperti pasar Dubai. Sebenarnya agak disayangkan bahwa lampu interior dari sini Nissan Patrol ini yang udah terasa sangat mewah, dia masih mengandalkan bohlam pijar biasa gitu ya. Jadi agak jadul dari bagian depan sampai bagian samping sampai bagian belakang yang bagasi. Itu semua masih bohlam biasa. Tapi kan mereka alasan, oke, ini kan klasik gitu interiornya, ya oke lah. Tapi bahkan di eksteriornya, di belakang sini, lampu plat nomornya juga masih bohlam pijar biasa, dan ini menjadi satu-satunya lampu bohlam di eksterior mobil ini karena dari taillights sampai headlights sampai fog lights semua sudah full LED kecuali ini. Misalnya kalian habis bawa barang banyak gitu ya, otomatis kalian kan harus ngelipet jok ini flat ke depan seperti ini gitu. Nah, barangnya udah keluar, gantian orang mau masuk ke baris ketiga. Ini gak bisa diberdiriin dari belakang. Jadi kayak biasanya kan ada strap gitu ya. Sesimpel sebenarnya ngasih strap aja sih, karena ini nggak ngunci. Jadi sebenarnya kalau kalian tarik tuh bisa, tapi tidak ada yang bisa ditarik dari sini. Jadi kalau kalian pengen naikin jok baris 3, harus ke depan. Kalian tambal dulu jok baris keduanya, terus kalian dorong dari sini. Kok ribet amat sih? Namun tenang, karena walaupun ia setara LC200, ada beberapa yang lebih unggul dari LC300 dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal tersinggung kami temukan di Nissan Patrol Facelift. Ada yang cukup spesial dari bagian climate control si Nissan Patrol ini yang diambil langsung dari sistemnya Infinity. Iya, di sini kalau kalian lihat, ini kan ada fan speed, arah sembur, temperature gitu ya, AC buat ngatur climate belakang juga dari sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada upper vent. Ini tuh apa? Tadi ini gua kira tuh buat nyalain AC yang di atas, yang di atap gitu ya, buat yang belakang. Ternyata bukan, karena kan itu masuknya ke rear climate. Ini kalau kita nyalain, maka dia akan ngeluarin angin dari speaker Bose yang ada di bagian depan sini. Iya, 2 nih. Jadi bukan mouse air-nya tuh dikeluarin dari sini, tapi lebih di divert ke bagian atas sini. Sehingga ini bukan defroster loh ya, karena kan beda, ada lagi kan depan defogger dan defroster gitu. Ini tuh supaya anginnya tuh ke belakang lebih nyebar gitu, lebih kayak lebih luas. Jadi kayak AC di gedung gitu ya. AC di gedung kan kalian tahu yang dari atap tuh kan ada yang nyorot, ada yang nyebar. Nah, ini tuh mode nyebarnya gitu. Jadi ini lebih efisien katanya dalam mendinginkan kabin, dan ini fitur yang dibawa langsung dari Infinity.
Seperti yang gue bilang, di bagian konsol tengah sini kan ada cool box yang bisa dinginin minuman. Kalian tinggal buka ini, terus kalian nyalain cool boxnya gitu ya. Tapi gimana kalau orang baris kedua pengen akses cool boxnya juga? Apakah harus minta tolong orang depan? Ternyata tidak, karena konsol box tengah ini dia double hinge. Iya, jadi kalau kalian pengen akses dari belakang, ada tombol di sini, tinggal kalian pencet aja. Bisa dibuka dari belakang juga, jadi ini bisa dibuka dua arah gitu ya, like magic gitu. Jadi cool boxnya bisa diakses dari depan maupun belakang. Dan hal interesting terakhir yang menurut gue paling menarik dari si Nissan Patrol ini adalah adanya varian Nismo. Iya, kalian gak salah denger, mobil ini ada versi Patrol Nismo-nya. Dan gak kayak TRD Sportivo yang modal cuman tempel-tempel stiker atau body gitu doang. Yang versi Nismo-nya itu bener-bener retuned by Nismo. Gahar dan racing banget, mulai dari body kit dari Nismo dengan garis-garis merah, pelek baru yang lebih besar, interiornya pun full red Alcantara yang bikin terasa makin racing. Dan dari segi performanya juga udah dapat beberapa tuningan ulang. Contohnya kaki-kakinya ada damper khusus dari Nismo, dan bahkan mesinnya ini kan 5600 cc V8 aja udah 400 horsepower. Tapi yang versi Nismo itu udah di boost hingga 428 horsepower. Jadi tambah tenaga 28 horsepower yang membuat si Patrol Nismo menjadi yang paling racing di kelasnya. Seingat gue sih Land Cruiser gak ada tuh yang versi high performance kayak gitu. Jadi keren banget. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Nissan Patrol facelift tahun 2022. Mobil ini merupakan sebuah angin segar gitu ya di Indonesia, kan selama ini kalau kalian mencari sebuah SUV besar full size yang mewah dan capable, pastinya rata-rata orang Indonesia langsung menuju ke si Toyota Land Cruiser. Dan gak salah juga, karena Land Cruiser sebenarnya tuh sangat oke banget. Tapi udah mulai agak jenuh gitu ya, karena kedikdayaan Land Cruiser sebenarnya di luar sana punya rival, yaitu yang satu ini. Akhirnya, thanks to Glamour Auto Boutique, si Patrol ini udah bisa mengaspal di Indonesia dan bisa kalian beli juga. Makanya kita juga pengen kasih special shoutout ke Bro Gigi dari Glamour Auto Boutique yang udah ngizinin kita untuk mulai si Nissan Patrol facelift ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, misalnya pengen lihat langsung, pengen pesen, pengen segala macam pesan mobil impor, nggak cuma ini, Defender, Bundera, dan lain-lain pun bisa. Silahkan kalian kontak Glamour Auto Boutique di Instagram sebelah sini, atau kontak langsung CP-nya di bagian bawah sini gitu ya. Karena koleksi mereka sangat unik-unik banget, dari SUV langka seperti ini sampai ke supercar, mereka pun ada. Really nice banget. Dan tentunya, thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna_Gojek sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan info-info otomotif yang pastinya akan menghibur hari-hari kalian. Oke, sekian aja untuk si Nissan Patrol facelift yang menurut gua sangat gagah dan keren ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and go.